Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tutorial bagaimana cara menginput data regresi data panel melalui aplikasi eViews, dan juga bagaimana cara menganalisis dan juga mengoperasikan eViews, dan bagaimana cara terbaik menentukan metode apa yang akan dipakai dalam regresi data panel tersebut. Langsung saja mungkin kita masuk mengenai tentang penginputan terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih caranya untuk menginput data panel ke dalam eViews? Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan data panel? Nah, data panel ini adalah gabungan antara data runtun waktu atau time series dan data silang atau cross section. Yang artinya contohnya time series itu adalah waktu, cross section itu bisa perusahaan atau bank. Nah, seperti saya punya datanya ini mengenai ini nih. Nah, ini adalah yang di sebelah paling kiri, yaitu mengenai tentang cross section atau bisa disebut dengan perusahaan-perusahaan. Nah, dari mulai ada laporan tahunan Indo Semen Tunggal Prakasa, dan ada laporan tahunan Semen Batu Raja, dan juga ada laporan tahunan PT Solusi Bangunan Indonesia. Nah, untuk time seriesnya ini adalah tahun. Kita lihat dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Langsung saja kita untuk menginput kita buka aplikasi eViews-nya terlebih dahulu. Kita buka aplikasi eViews-nya. Nah, tentunya dalam menginput aplikasi ataupun menginput data panel ke dalam eViews ini ada dua metode. Pertama ada metode balance sheet panel series dan data regular frekuensi atau full data. Nah, tentu dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan ataupun memakai cara balance sheet panel series. Kita buka eViews-nya, kita klik create a new. Nah, dalam workflow struktur tipe tersebut kita masukkan balance sheet panel. Nah, ini balance sheet panel karena kita memakai balance sheet panel. Nah, untuk frekuensinya di sini kan ada annual atau tahunan. Kita klik tahunan. Nah, start date dari mulai tahun berapa? Nah, kita lihat terlebih dahulu data panel kita. Ini dimulai dari tahun 2017. Berarti kita klik tahun 2017. End date. Nah, sampai kapan nih? Nah, kita lihat kembali juga sampai 2021, berarti dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, untuk number of cross section kita isi berapa? Kita lihat nih di data kita ada berapa perusahaan. Ada perusahaan Indo Semen Tunggal Prakasa 1, dan juga perusahaan Semen Batu Raja 2, dan juga perusahaan Solusi Bangunan Indonesia atau kode perusahaannya SMCB, berarti ada 3. Nah, kita masukkan number of cross section di sini adalah 3. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita masuk ke objek new object. Nah, di sini kita isi apa? Di type of object kita isi series karena sesuai dengan metode yang kita pakai, yaitu balance sheet panel series. Kita isi series. Nah, untuk nama objek ini adalah variabel. Kita masukkan variabel Y. Variabel Y. Nah, karena dalam data kita ada 3 variabel Y, variabel X1 dan juga X2. Nah, setelah itu kita copy nih yang Y tadi, copy lalu paste. Nah, untuk di sini untuk selanjutnya tadi ada variabel X1, kita klik X1. Dan juga kita masukkan lagi, paste lagi variabel X2.
Oke, cukup sampai di sini karena di dalam data kita itu adalah variabelnya yaitu variabel Y, variabel X1 dan juga variabel X2. Nah, setelah itu kembali ke if use, kita blok dari mulai variabel Y-nya, blok variabel Y, blok variabel X1 dan juga blok variabel X2. Kita open, lalu kemudian as group. Nah, setelah as group ini kita kembali ke data panel kita. Kita copy seluruh data-data angka-angkanya, lalu kemudian kita copy terlebih dahulu, lalu kemudian kembali ke if use, masukkan ke yang tadi sudah di grup yaitu paste untuk memasukkan datanya. Langsung klik yes saja. Nah, ini sudah masuk nih. Bagaimana cara menginput data panel ke dalam if use. Setelah ini langsung di close saja. Yes. Nah, sudah masuk. Nah, mari kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu bagaimana tadi kita telah menginput data regresi panel kita ke dalam if use. Nah, sekarang bagaimana kita caranya untuk mengolah data regresi berganda di data panel tersebut dengan menggunakan if use. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, harus mampu menganalisis terlebih dulu tentang analisis pemilihan model, karena banyak sekali model-model yang akan kita pakai. Nah, dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu antara lain melalui Common Effect Model atau seringkali disingkat dengan CEM, lalu kemudian Fixed Effect Model atau FEM, atau Random Effect Model. Nah, dari 3 model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil yang terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Maka penelitian ini untuk mengetahui model yang terbaik akan digunakan dalam menganalisis apakah model Common Effect Model atau Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan uji Chow dan uji Hosman. Nah, mari kita akan masuk ke dalam uji Chow. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam if use-nya. If use. Nah, setelah itu kita blok saja variabel tadi, variabel Y, variabel X1 dan juga variabel X2. Lalu klik kanan, lalu buka open as equation. Nah, di sini karena secara sistemnya Y itu harus kemudian konstasa, maka C yang tadi di awal itu dihapus, lalu kemudian diklik kembali Y sama dengan konstasta ataupun C. Nah, setelah itu kita lihat final optionnya. Nah, untuk rotation ini kita klik none karena ini Common Effect Model. Langsung klik OK saja. Nah, ini sudah ada hasil outputnya. Agar kita ketahui betul, kita freeze saja, kita freeze. Lalu kemudian klik title, kita namain CEM, Common Effect Model. Lalu klik OK. Nah, setelah itu tadi sudah keluar output dari Common Effect Model. Sekarang kembali lagi ke sini, lakukan kembali open as equation, lalu sama ini hapus C-nya, Y sama dengan konstanta C, lalu masuk panel option, kita klik Fixed. Tadi sudah Common Effect Model, sekarang Fixed Effect Model, lalu klik saja OK. Oh, yang ini belum di delete, yang tadi belum di delete. Nah, sekarang sudah masuk ke Fixed Effect Model. Biar nggak lupa, kita please beli nama terlebih dahulu, klik title, ini Fixed Effect Model FEM, klik OK. Nah, ini minimize saja. Nah, untuk bagaimana cara melakukan uji Chow, ini kita sudah tadi hadirkan Common Effect Model dan juga Fixed Effect Model. Nah, sekarang klik view, lalu kemudian
ini klik fixed atau random effect testing, lalu kemudian redundant fixed effect liquid ratio atau yang sering kali kita dengar uji Chow. Nah, klik. Nah, ini udah keluar nih hasilnya. Kita copy terlebih dahulu untuk pengujian uji Chow. Kita copy, kita klik OK. Kita lihat hasilnya sama-sama dalam uji Chow ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, uji Chow ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model. Nah, pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas P-nya untuk cross section F. Jika nilai probabilitas ini lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Tetapi jika P ini kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Nah, kita lihat dari cross section chi-square-nya ini nilai probabilitasnya ternyata 0,0. Tuh, 0,0. Yang berarti jika nilai P-nya ini kurang dari 0,05, maka metode yang dipakai itu adalah metode Fixed Effect Model. Nah, setelah ini maka kita harus melakukan uji selanjutnya melalui uji Hostman. Nah, uji Hostman ini untuk membandingkan model mana yang terbaik nih antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Karena di dalam uji Chow kita sudah ketahui hasilnya ternyata di antara metode Common Effect Model dan juga Fixed Effect Model, Fixed Effect Model lah metode yang terbaik untuk data ini. Nah, kita kembali lagi ke eViews untuk melaksanakan uji Hostman. Nah, ini kita preset terlebih dahulu, kita save title, kita namai dengan uji Chow. Uji Chow. Oke, minimize saja. Nah, karena tadi uji Chow telah menghasilkan metode yang terbaik itu adalah Fixed Effect Model, maka sekarang harus melakukan uji Hostman. Kembali lagi ke sini, kita lakukan kembali dengan open as equation. Nah, ini seperti biasa, C di awal dihapus, C di akhir dihapus, Y sama dengan C konstanta, lalu masuk panel option. Nah, untuk cross section ini tadi Fixed Effect Model karena sudah keluar, sekarang kita keluarkan Random Effect Modelnya untuk melakukan uji Hostman. Klik OK. Delete. Oke, delete. Nah, ini untuk Random Effect Model. Outputnya sudah keluar. Mari kita lakukan untuk uji Hostman. Klik View, lalu masuk ke Fixed Random Effect Testing dan klik di Correlated Random Effect Hostman Test untuk melakukan uji Hostman. Dan sudah terlihat juga hasilnya. Kita copy juga, kita lihatkan ke Word, kita copy. Oke, kita masuk ke Word, hasil dari pengujian Hostman kita paste. Nah, uji Hostman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas P untuk cross section random. Jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. Tetapi jika P probabilitasnya itu kurang dari 0,5, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Dan ternyata hasilnya nilai probabilitasnya itu adalah 0,0, yaitu kurang dari 0,05. Maka model yang dipilih adalah tetap Fixed Effect Model, yaitu PM. Nah, masuk ke penjelasan selanjutnya, tentu kita telah melaksanakan uji Chow dan juga uji Hostman. Dan di dalam uji Hostman tersebut kita sudah
mendapatkan metode yang terbaik nih, yaitu metode fixed effect model. Dari uji Chow tadi barusan antara common effect model dan juga fixed effect model, ternyata terpilihlah fixed effect model. Dan juga di uji Hosman, di antara fixed effect model dan juga random effect model, terpilihlah juga fixed effect model, yang artinya tentu tidak perlu lagi untuk melakukan uji Lagrange multiplier, karena uji Lagrange multiplier ini adalah pengujian di antara random effect model, RAM, dan common effect model. Namun karena dalam pengujian sebelumnya ketika uji Chow dan uji Hosman berlangsung, yang terpilih adalah fixed effect model, maka untuk pengujian uji Lagrange multiplier ini tidak perlu dilakukan karena common effect model memang sudah tereliminasi dari semenjak awal. Dari uji Hosman dan uji Chow dan juga uji Hosman ini tetap terpilih fixed effect model, maka uji Lagrange multiplier ini tidak perlu dilakukan. Maka langsung saja untuk ke selanjutnya, yaitu tentang uji asumsi klasik dalam regresi data panel. Nah, pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik ini dipakai. Jadi hanya dua, yaitu multikolinearitas dan juga heteroskedasitas. Itu saja yang diperlukan. Nah, untuk multikolinearitas yang digunakan dalam regresi data panel yaitu dengan metode pairwise correlation. Jadi nilai koefisien korelasi halus lebih kecil dari 0,08. Jadi langsung saja kita masuk ke Ifuse-nya untuk melakukan uji asumsi klasik. Nah, Ifuse masuk. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke blok lagi Y, X1 dan juga X2. Lalu kemudian kita pilih S equation seperti biasa. Saya hapus Y sama dengan konstanta, panel optionnya. Nah, karena di panel option ini fixed effect model yang terpilih, maka klik fixed effect model, klik OK. Nah, ini tadi uji Hosman, delete. Nah, sekarang kita masuk ke quick. Kita klik quick, kita klik grup statistik, lalu kemudian kita klik correlation. Nah, di correlation ini variabel Y-nya dihapus. Variabel Y-nya dihapus karena hanya variabel X1 dan juga X2 untuk kita melihat apakah ini terjadi suatu korelasi ataupun multikorelinitas terhadap variabel X1 dan juga X2. Kita klik OK. Nah, kita sudah dapat nih hasilnya. Nah, ketentuannya kita lihat di Word. Nah, multikorelinitas yang digunakan dalam regresi data panel yaitu dengan metode pairwise correlation. Nilai koefisien korelasi harus lebih kecil dari 0,08. Nah, kita sudah lihat nih di antara X1 dan juga X2 ini tentunya tidak lebih besar dari 0,08. Artinya ini tidak melebihi 0,08 di antara X1 dan juga X2. Nah, kita bisa copy saja, kita masukkan ke Word-nya. Ini lebih kecil dan kita dapat disimpulkan berarti dalam uji asumsi klasik ini multikolinearitas ini aman, bebas dari multikolinearitas. Jadi aman terbebas dari multikolinearitas. Nah, kita masuk ke pengujian selanjutnya yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Kita close saja. Nah, setelah itu kita masuk klik ke general. Kita klik ke general. Nah, di sini di enter equation kita ketik
ABS res sama dengan buka kurung resid tutup kurung. Nah, tinggal ketik oke saja. Tinggal ketik oke, lalu kemudian kita blok nih ABS resnya dan juga X1 dan juga X2. Kita blok juga. Kemudian klik kanan. Karena di sini uji heteroskedastisitas di antara X1 dan juga X2, jadi variabel Y-nya nggak dibawa. Lalu kemudian kita klik open as equation. Nah, sama seperti di awal, C yang di akhirnya itu dihapus, ABS res spasi konstanta spasi. Nah, sama panel optionnya nih. Dalam pengujian akhir kita menggunakan metode apa, yaitu fixed effect model. Jadi di panel option cross sectionnya di fixed effect model. Nah, kita klik OK. Yes, delete. Nah, kita lihat nih nilai probabilitasnya. Kita lihat juga di word ketentuannya. Nah, penerapan pada uji heteroskedastisitas atau Glaser, nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05 supaya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 terjadi heteroskedastisitas. Yang artinya kita bisa lihat nih di antara variabel X1 dan juga X2-nya nilai probabilitasnya ataupun nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, ini bisa di copy juga. Bentar sebelum di copy. Nah, jadi kesimpulannya artinya dalam pengujian asumsi klasik dalam heteroskedastisitas ini terbebas dari heteroskedastisitas karena lebih dari 0,05. Mungkin cukup sekian saja tutorial yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan tentunya khususnya saya akan terus belajar dan terus belajar lagi. Karena kebenaran hanyalah milik Allah dan juga kesalahannya mari kita bagi-bagi bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.